dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Perhatikanlah bagaimana ternyata Nabi Sulaiman tidak pernah bersikap sombong, ria, merasa hebat. Bahkan pernah mengucapkan satu kalimat min fadli rabbi, bahwa ini yang aku dapat ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Ya, jadi orang yang paling melarat dalam tanda petik di kalangan para nabi adalah orang yang tidak kehilangan keikhlasan mereka. Orang yang paling luar biasa kemakmuran diberikan, sampai-sampai bahasa binatang dia bisa tahu, sampai-sampai jin manapun tunduk sama dia, juga tidak kehilangan keikhlasan. Ini yang disebut dengan mukhlas. Ya, orang yang diberi keikhlasan. Sementara kita bisakah kita sampai pada derajat mukhlas? Insya Allah bisa. Tapi yang paling mungkin bagi kita berada di derajat mukhlis. Mukhlis ini orang yang penting niatkan bagus, lakukan amal, perbaiki dia. Nah, itu mukhlis. Jadi saya atau kita sholat zuhur, ada yang sholat zuhur kemari tadi nggak niat sih, cuma kena satu mobil sama temannya orang soleh, nggak singgah ke masjid kalau sholat. Masuk waktu, udah kita singgah aja di Masjid Al-Musannif sholat. Kalau ditanya apakah memang niat? Enggak. Maksudnya niat sholat, tapi memang enggak niat di sholat di masjid. Nah kalau begitu, setelah masuk masjid, kemudian mau keluar, ada pengajian, teman duduk, terakhir mau tidak mau ikut ngaji. Kalau ditanya apakah ikhlas? Belum tentu. Tapi bisa ikhlas enggak? Bisa. Maka menjadi ikhlas itu membutuhkan upaya. Kayak air ini, kalau ditengok lebih jauh, air ini nanti ada istilah air pegunungan, diambil dari Gunung Sibaya. Apakah langsung air yang diambil dari Gunung Sibaya itu dimasukkan ke dalam botol ini? Ya enggak. Apa yang dilakukan? Proses penyulingan demi penyulingan. Proses penyulingan itulah yang disebut dengan mengikhlaskan air ini. Bahasanya, walaupun sebenarnya Aqua ini menjadi merek dagang, sebenarnya Aqua itu istilahnya air murni. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi sama, saya sudah beramal. Kapan beramalnya? Kemarin. Kalau begitu, misalnya saya naik haji sekian tahun yang lalu. Terus ada orang tanya sama saya, "Ustadz, sudah berapa kali naik haji?" Nah, ini kadang-kadang penyakit kalau cerita haji, merasa lebih hebat kalau sudah lebih sering. Ada perasaan puas kalau mengkhabarkan saya naik hajinya sudah sekian puluh atau sekian belas atau sekian kali berangkat. Kalau sudah saya khabarkan begitu, saya mau lihat respon orang. Wah, hebat Bapak, hebat Ustadz, rupanya rajin, sering. Kayaknya Mekah sudah kenal betul itu. Ya. Nah, ini yang saya butuhkan. Satu waktu saya duduk sendirian. Pada saat saya duduk sendirian, saya kepikiran, ya Allah, sudah sekian puluh kali saya berangkat haji, sudah sekian belas kali saya berangkat haji, sudah sekian kali saya berangkat haji. Ya Allah, bisa-bisa tidak ada pahalanya. Kenapa? Riya saya tinggi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahnya saya, taubatnya saya, itu artinya saya sedang mengikhlaskan kembali amal saya. Jadi yang namanya ikhlasun niyah itu harus madal hayat, sepanjang hidup. Itulah kenapa kalau ditanya apakah kita sholat zuhur pakai niat? Ya. Kenapa setiap sholat zuhur harus pakai niat? Pertama, karena zuhur kita besok belum tentu kita laksanakan. Bisa jadi ini hari terakhir. Itulah kenapa besok harus berniat. Kedua, belum tentu kita memiliki kebulatan niat sama seperti sewaktu sebelum kita melaksanakan amal ini atau seperti amal-amal sebelumnya. Sehingga butuh penyegaran, butuh penguatan terus-menerus dari amal ini. Butuh mengikhlaskan. Nah, jadi kata ikhlasun niyah ini nggak bisa, karena terus terang kalau sudah bicara ikhlas kita sering mengawang-awang. Kebayang kita kalau ikhlas itu kalau kerja nggak digaji juga nggak apa-apa, itu salah. Pak Ustadz, ya bisa nggak bantu saya untuk ngerjakan ini? Boleh. Tolong ya, kalimatnya minta bantuan. Sudah, kalau nggak dikasihnya apa-apa, selesailah.
Oh, saya bisa bantu, cuma saya mau tanya nih, bukan saya nggak mau bantu, menenangkan hati saya saja. Apa itu? Kira-kira apakah Anda akan memberikan sesuatu kalau saya bantu? Misalnya sejumlah uang. Oh, ada Pak, insya Allah saya akan. Kalau gitu ini bukan minta bantuan kan? Anda memberi pekerjaan kepada saya kan? Oh bukan, ya kan nggak enak Pak kalau saya bilang, Pak Ustadz tolong kerjakan ini, nanti saya upah, kan nggak enak. Maka saya bilang saya minta bantuan. Bukan, nggak apa-apa, Anda bilang upah juga nggak masalah, untuk mengikhlaskan hati saya. Mohon maaf, saya saya cuma pingin hati saya tenang, supaya nanti apapun yang kita sudah deal, saya sudah tidak ribut lagi. Kira-kira berapa duit yang mau kau kasih kalau saya kerjakan ini? Oh begitu ya Pak Ustadz? Ya. Oh waduh, nggak enak saya nyebutkannya Pak Ustadz. Nggak apa-apa, bilang aja. Saya mau ngasih sekian Pak Ustadz. Oke, ya sudah, deal. Saya kerjakan. Ini enak kalau sebelum amal kita sudah tahu. Coba bayangin kalau sebelum amal saya belum tahu, Ustadz bisa bantu saya nggak? Bisa. Terus kemudian belakangan saya kebayang nih, wah yang minta tolong nih orang hebat nih, orang besar nih, ini pasti tangkepannya besar nih. Kalau pakai bahasa amplop, amplopnya tebal nih. Ternyata begitu selesai, jangankan amplop, bilang terima kasih aja enggak. Coba bayangin, apa yang bakal terjadi sama saya? Kesal, ngempas, besok minta tolong lagi. Mungkinkah saya akan menolong seikhlas sebelumnya? Nah itu yang hati-hati. Yang makanya ikhlas ini harus dengan kejelasan amal. Ini amalnya apa? Saya mengikhlaskan niat saya, kalau amalnya itu Allah yang kasih pahalanya. Ya sudah. Kenapa? Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Kalau manusia ya harus tegas. Ini Anda minta tolong, atau Anda mempekerjakan saya, atau mungkin Anda minta tolong dan akan memberi hadiah dari pertolongan yang saya berikan, dan hadiahnya itu terserah Anda, apapun saya nggak akan peduli, tapi kita deal dulu bahwa Anda minta tolong kepada saya, nanti Anda beri hadiah kepada saya. Atau karena sebab pertemanan Anda minta tolong kepada saya, Anda tidak percaya kepada yang lain, maka saya akan mengerjakan dengan semangat menolong, titik. Berapa banyak kita mengira kita ikhlas, sebenarnya bukan ikhlas, tapi pasrah karena sudah tidak berdaya. Sama seperti kita naik angkot, tarifnya 4.500, kita bayar dengan uang tukaran 5.000, harusnya balik 500. Angkotnya nggak mulangin, cicing, lari. Terus yang 500 kita panggil, bang, dia nggak peduli. Terus apa kita bilang? Udahlah, aku ikhlaskanlah itu. Itu bukan ikhlas, itu ketidakberdayaan. Karena sebenarnya, kecuali kalau memang, bang, ini 5.000, sisanya ambil aja. Mungkin kita kasih tukang parkir. Kadang saya datang palanya juga. Saya kalau ngasih parkir, jarang ngasih parkir 2.000. Saya selalu lebih. Ketika selalu lebih, kemudian satu waktu dia minta, ketika saya pas ngasih 3.000, dia bilang 2.000, dia bilang kurang 1.000 Pak. Orang yang sama, dia tahu betul saya ngasih. Saya bilang kalau kurang 1.000, mari karcisnya. Kenapa? Tarif parkirnya berapa? Saya mau lihat dulu. Anda kenal saya kan? Artinya apa? Apakah saya tidak ikhlas dengan amal-amal yang kemarin? Ketika dia sudah bicara kurang, itu artinya dia sudah bicara tarif dong. Kalau sudah bicara tarif, mana kuponnya? Kartu retribusinya mana? Karcisnya mana? Kalau memang karcisnya jelas, saya kasih. Dan sejak itu, saya akan kasih sesuai dengan tarif yang Anda minta. Itu beda babnya. Tapi tetap saja, apakah permintaan saya minta karcis atau minta kupon itu terkait dengan saya kurang ikhlas jadinya? Ya iya dong, karena dia sudah bicara 3.000 rupiah. Kalau dia bicara 3.000 rupiah, mana bukti harus 3.000? Jadi sebenarnya mengikhlaskan diri itu butuh profesionalitas. Kira-kira begitu.
Repot loh kalau kita ikut atau meminta tolong orang. Berapa bayarannya Pak? Alah, nantilah itu, ngapain lah dipikirin. Alah sudahlah, nanti aja pas di ujung. Oh nggak bisa. Saya pernah gitu. Ya nanti aja. Sekian kali sampai ada berbulan, mungkin bertahun nggak pernah minta duit. Tiba-tiba minta duit angka besar. Saya terkejut. Lah ini hitungannya gimana? Lantas dia keluarkan hitungannya sekian banyak. Dari kemarin saya sudah bilang, nggak boleh begini cara berhitungnya. Saya bilang, saya kira Anda ini baik, rupanya Anda sengaja numpuk duit sampai jumlah banyak. Apa Anda kira setiap saat saya bisa kasih keluar duit segitu banyak? Cuma itu ada dalam imajinasi saya, merepet saya itu. Karena begitu dikeluarkan tarifnya sekian, saya terkejut. Ya sudah, saya keluarin, tapi saya tidak mau ketemu. Saya bilang sama adik saya, antarkan nih sama dia sana. Dan sejak itu saya tidak mau berurusan lagi sama dia. Kenapa? Jadikannya tabungan. Ya memang kerjaan dia. Cuma setiap dia kerja kita tanya, jawabannya, alah nantilah Pak. Alah nggak usah dibicarakan sekarang. Rupanya dia berhitung, cuma hitungan dia kita nggak tahu. Nah ini bisa mengganggu keikhlasan. Baik, sekarang kita lihat apa sih tanda ikhlas. Pertama, untuk mengetahui tanda seorang itu ikhlas, ini nggak mustahil. Sama seperti kita sholat, ini ikhlas nggak? Itu nggak mustahil. Ya. Tapi sulit. Yang paling ngerti kita ikhlas itu cuma dua. Saya ngaji ini, ceramah nih sekarang. Prosesnya sedang berlangsung nih. Siapa yang paling tahu keikhlasan saya? Pertama, yang paling tahu saya ikhlas apa tidak, berapa persen kadar ikhlasnya, itu saya. Kedua, Allah. Pak Indra nggak tahu dia, Pak Saputra nggak tahu dia. Kenapa? Ikhlas itu nggak bisa kelihatan dari penampilan, karena ikhlas itu kerjaan hati. Isi hati itu satu manusia pun nggak ada yang tahu, kecuali pemilik hati itu dan Allah, pemilik sejatinya. Ustaz bisa ceramah di sini, bisa, insya Allah saya datang. Bayangannya, wah ini masjid besar nih, pasti nih. Nah di situ saja sudah ketahuan tidak ikhlasnya. Kenapa? Yang kebayang upah. Begitu ceramah, ternyata nggak seperti estimasi saya atau ekspektasi saya. Ya Allah, masjid besar lah, segini ini cuma dikasih, sudah ketahuan ikhlas saya. Besok ngundang lagi. Nah, pada saat ngundang nggak ada orderan. Ini kalau pakai bahasa yang di luar saya pakai, ya udah, masih saya iakan. Kenapa? Nggak ada orderan pesaingnya. Lusanya ngundang lagi. Pada saat ngundang ada orderan lain. Tentu saya akan lebih pilih yang lain. Kenapa? Karena di sini tidak lebih besar dari yang lain itu. Nauzubillahi min zalik. Jadi sebenarnya bab ikhlas ini mengganggu atau menjadi persoalan bagi semua orang. Bagaimana tanda seorang orang itu ikhlas? Pertama, mengecam dan membenci diri sendiri. Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat. Mereka semua mengkhawatirkan sifat munafik terhadap diri mereka. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyatakan imannya seperti malaikat Jibril. Jadi kalau para salafus saleh itu ternyata orangnya sangat tawadhu. Gak suka disebut-sebut sebagai orang hebat, ustadz kondang, gak suka. Di Mekah itu ada seorang tabi'in, orangnya kalau dia duduk sampai-sampai digambarkan seperti gagak yang sedang bertengger di pohon. Kenapa disebut begitu? Karena jelek, hidungnya sangat pesek, orangnya sangat hitam. Namanya Atha bin Abi Rabah. Siapa beliau? Dari generasi tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in artinya orang yang hidup sezaman dengan sahabat Nabi atau sezaman dengan Nabi tapi nggak pernah ketemu sama Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi kalau Atha ini dia tidak sezaman dengan Nabi,
Tapi dia hidup di zamannya sahabat Nabi. Ulama yang luar biasa hebat ilmunya. Di mana dia tinggal? Di Masjidil Haram. Dia itu kalau sedang duduk sholat, itu orang yang antri mau ketemu dia itu banyak kali. Coba bayangin, sampai-sampai khalifah, kalau bahasanya sekarang, presiden pun harus ikut daftar antrian. Sama dia nggak ada VVIP-nya. Khadimul Haramain khalifah. Siapa yang sedang atau siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan Masjidil Haram? Presiden, khalifah. Presiden waktu itu datang mau ketemu dia harus ikut antrian. Coba bayangin. Begitu sampai di antriannya, sampai pangeran nanya sama ayahnya, ayah, siapa yang kita tungguin ini? Lihat dari model pakaiannya, ya namanya juga pakaian orang biasa. Karena Atha ini dulunya orang yang budak, pegawai, pekerja. Majikannya memerdekakan dia karena ditengoknya selama jadi budak. Ini orang kerjanya belajar ibadah, kerja. Belajar ibadah kerja. Majikannya sayang, terakhir dibilangnya, orang sepertimu tidak layak jadi budak. Ku merdekakan sekarang kau supaya kau punya waktu yang cukup untuk beribadah dan belajar. Teruskan. Begitu dikasih kemerdekaan, dia pergi ke Masjidil Haram, dia belajar dengan banyak ulama dan dia menjadi ulama hebat. Khalifah mengatakan kepada anaknya, karena anaknya geram. Apa dia nggak tahu ini ayah siapa? Nah, nanti kalau pas sudah bicara, kau akan tahu dia siapa. Kalau sekarang kau masih sepele lihat dia. Anaknya penasaran. Ternyata begitu pas giliran presiden duduk, tidak ada performa berbeda, biasa saja. Seperti seorang guru menerima murid yang sedang mengadukan masalah, nggak ada ekspresi yang berbeda. Wah, Pak Presiden, nggak ada bahasa itu. Biasa saja. Apa yang terjadi pada Atha? Jawabannya satu, dia mukhlas. Dia orang yang ikhlas. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang dia buat. Dia akan memperlakukan orang memang sesuai dengan kedudukannya. Tapi ini masjid, ini rumah Allah, maka seorang akan diperlakukan bagaimana Allah memperlakukan dia. Tidak ada perlakuan khusus kepada orang-orang tertentu. Apakah dengan begini khalifah marah sama dia? Enggak. Apakah dia juga merasa sungkan kepada khalifah? Tidak. Nah, ini babnya. Ada seorang diceritakan, ini baru saya baca dalam kitab yang saya pegang ini. Seorang yang belasan tahun asal tidur selalu nangis, padahal tidurnya sebantal sama istrinya. Tapi istrinya nggak pernah tahu dia tidur itu sambil menangis. Apa yang ditangiskannya? Dosanya kepada Allah. Kenapa? Itu tadi sebabnya adalah dia menyembunyikan amalnya. Ini satu ciri orang ikhlas. Kalau tadi dia membenci, ketakutan, kecemasan, kalau dia jadi munafik, kalau dia jadi kafir, ya. Mutharib bin Abdullah saat melaksanakan wukuf di Arafah pernah berdoa, ya Allah, jangan tolak doa mereka karena kesalahanku. Pernah paham nggak maksudnya ini? Ya Allah, janganlah kau tolak doa-doa mereka. Siapa mereka yang sedang wukuf ini ya Allah karena kesalahanku? Pernah nggak kita berdoa di saat semua orang berdoa bersama? Ya Tuhan, angkatlah wabah ini, angkatlah bala ini, janganlah biarkan COVID ini berlama-lama di tengah kami ya Allah. Nah, pada saat itu kita doanya beda. Ya Allah, kabulkanlah doa mereka. Jangan karena kesalahanku lantas kau tidak mengabulkan doa mereka. Maksudnya apa? Jangan sampai kau menunda terkabulnya doa karena ada satu pendosa di sini dan pendosa itu adalah aku ya Allah. Nah, ini orang yang ikhlas. Yang ngomong ini bukan orang biasa, ulama nih. Ada nggak kita berdoa? Ya Allah, sudah berapa lama? Saya pikir kalau bicara Indonesia dari Maret sekarang sudah September, sudah bisa dibilang lebih setengah tahun COVID ada di negeri ini. Kenapa tidak bisa hilang? Karena saya belum mendengar kita diajak untuk minta ampun kepada Allah.
Coba carikan pemimpin mana yang mengajak kita untuk minta ampun. Saudara-saudara, marilah tingkatkan takwa kita. Mohonlah ampun atas semua kesalahan kita. Karena wabah ini tidak muncul kecuali pasti ada kekurang ajaran yang kita lakukan secara terang-terangan, dan kita sudah tidak saling menasihati lagi satu sama lain. Ada enggak? Makanya kalau sudah begini, apa yang terjadi? Saya percaya bahwa kenapa ini lebih lama? Jawabannya sederhana, karena Allah tidak mau campur. Ini baru selesai kalau vaksin selesai, urusanmu. Kalau pakai bahasa Jawanya, sakarepmu, aku nggak mau ikut, kata Allah. Tapi kalau kemudian kita datang kepada Allah, kita dekat kepada Allah, kita tawaduk kepada Allah, cuma masalahnya ini bukan problem, ini dosa yang sedunia ngerjakan. Coba cek dulu, kira-kira dosa apa ini? Yang satu dunia, bukan satu Indonesia. Jangan salahkan presiden, nggak ada urusan sama presiden, karena Indonesia hanya satu dari sekian puluh ratus negara yang terkena dampak COVID ini. Ada dosa yang sedunia, ini pasti urusannya kepada Allah. Adakah kita disuruh untuk minta ampun kepada Allah? Ini coba lihat. Ya. Alangkah mulianya kedudukan Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan, dan begitu kuharapkan seandainya aku masuk golongan mereka. Golongan siapa? Golongan orang-orang yang diampuni, golongan orang-orang yang diterima keikhlasannya oleh Allah. Dari Sahal bin Aslam, konon jika Bakar bin Abdullah Al-Muzani melihat orang tua, ia mengatakan, orang ini lebih baik dariku, ia telah menyembah Allah sebelumku. Dan jika ia melihat anak muda, dia akan bilang, orang ini juga lebih baik dariku. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit dari dosa yang kulakukan. Sahal bin Aslam menambahkan, jika iblis menggodamu bahwa kau punya keutamaan dibanding umat Islam yang lain, segera renungkan. Jika ia lebih tua darimu, katakan, orang ini lebih baik, ia telah beriman kepadaku, dan ia telah lebih dahulu beramal soleh, dan ia lebih baik dariku. Para pemuka ahli Quran, Muhammad bin Wasi mengatakan, seandainya dosa punya bau, kalian pasti jijik mendekatiku karena bau busuk dari dosaku. Syukur Allah sayang sama kita. Ini kalau dosa-dosa kita ini berbau semua, aduh ampun kita ini. Bukan muntahnya muntah pun sudah keluar lagi kena bau. Tapi dosa tidak ada bau. Dosa tidak meninggalkan cap, tidak meninggalkan bekas. Kalau saja dosa meninggalkan bekas, maka manusia tidak akan bermasyarakat. Karena satu akan membenci yang lain, satu akan menjauh dari yang lain. Kenapa? Bau yang tidak enak. Tapi jangan lupa ya, di akhirat dosa itu akan menunjukkan bekasnya. Ada satu lubang di dalam neraka yang berisikan api yang sangat panas, diceritakan bahkan api neraka pun minta ampun kepada Allah saking panasnya lubang ini. Lubang ini akan dihuni oleh para pemimpin yang mereka zalim dalam kehidupan mereka terhadap rakyat mereka. Ini akan dicemplungkan ke sini. Satu lubang di dalam neraka, yang lubang ini neraka pun minta ampun sama Allah. Kenapalah bisa ada itu di dalam tubuhnya? Ya, baik. Kita balik kemarin. Ayyub As-Sukhtiyani mengatakan, ketika orang soleh disebut, aku tersisih dari mereka. Biasakanlah, nggak perlu harus di depan orangnya. Pujilah seseorang untuk merendahkanmu di hadapan orang itu, supaya jangan datang kesombonganmu, supaya jangan datang kedengkianmu di hadapan orang itu. Ada orang, kalau saya misalnya ada orang cerita tentang Ustadz Anu, maka saya pun akan menambahkan bahwa saya mengenal Ustadz Anu adalah orang baik, saya mengenal dia adalah orang soleh, saya mengenal dia adalah orang yang dalam ilmunya, maka saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan dia. Kenapa saya harus ngomong itu? Karena terkadang sifat dengki bisa muncul tanpa alasan, apalagi sifat ria, ingin menunjukkan bahwa saya lebih tinggi dari dia, juga bisa muncul tanpa alasan. Ya. Yunus bin Ubaid mengatakan, sebenarnya aku telah menyiapkan 100 perbuatan terpuji, namun yang benar-benar aku hanya lakukan cuma satu doang. Kenapa? Aku malam ini mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Kenapa? Terkadang kalau sudah terpenuhi, datang ujub. Jadi orang dulu itu luar biasa hati-hatinya melakukan satu amal.
dan remehnya terhadap amal itu, ketika mereka sudah menyelesaikannya, seakan-akan mereka tidak pernah melakukannya sama sekali. Saudara-saudara, saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk melihat tanda-tanda keikhlasan pada yang lain, ya. Untuk menutup, Ar-Rabi' bin Husaim menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Ia berkata, aku bertemu dengan banyak kaum, di sisi mereka aku bagaikan pencuri. Apa yang maksudnya? Malingnya aku ini. Maling apa? Maling perhatian, maling pujian yang aku tidak layak mendapatkan itu. Kenapa? Aku tahu betul aku siapa. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Berapa banyak orang yang ketika kita menjumpainya, kita memujinya habis-habisan, seakan-akan dia tidak punya cacat dan celah, seakan-akan dialah orang paling bersih di antara kita, orang yang paling soleh di antara kita, padahal dia sebenarnya tidak seperti yang kita duga. Bahkan Allah pun tidak dekat sama dia. Na'udzubillah min zalik. Dan jemaah yang mulia, ini catatan, insya Allah kita akan ketemu pada pekan ketiga, ya. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aku punya kawan Pak Ustadz, kawan dekat. Cuma selama hidupnya dia ini enggak muslim, tapi enggak pernah beribadah sama sekali, apapun enggak pernah. Tiba-tiba kemarin yang mau menjalankan dan meninggal gitu. Nah, tapi sebelumnya aku udah bersama dia. Gimana kalau hidup enggak pernah beribadah, kenapa? Begitu Pak Ustadz. Terus dia bilang ini sama aku, orang beribadah pun enggak akan masuk surga gitu. Jadi aku bilang, kalau gitu ngomongnya. Terus aku harus gimana Pak Ustaz? Sekarang dia udah meninggal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang terpedaya seperti itu, tertipu oleh setan. Salah satunya Allah. Biasanya, bukan tidak mungkin, dia melihat orang baik yang mengecewakan dia. Tidak sedikit orang yang semula begitu hormat, begitu luar biasa kepada seorang yang dia kagumi karena sebab ilmunya, karena sebab akhlaknya dan sebagainya, tapi tiba-tiba orang itu berbuat kesalahan, lantas dia ngempas untuk akhirnya mengatakan tak ada orang baik. Nah, itu contohnya dia. Bagaimana status orang yang seperti ini? Kalau sama sekali tidak pernah beribadah, misalnya sholat tidak pernah, maka dia tidak muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya secara syariat jika disepakati bahwa seumur hidupnya dia tidak pernah sholat sama sekali, maka dia tidak perlu disolatkan jenazahnya. Cuma itu yang sering saya mengatakan, saya nggak yakin ada orang yang nggak pernah sholat sama sekali kalau dia sudah mengaku muslim. Saya nggak percaya itu. Minimal dia sekali pernah sholat, minimal sekali. Tapi kalau memang betul Ustaz, saya omaknya nggak pernah dia sholat, saya kawan akrabnya nggak pernah dia sholat, ya sudah kalau gitu mati dia, udah tendangkan aja ke kuburnya sana. Nah, kalau pakai bahasa kasarnya, kenapa? Nggak ada fardu kifayah untuk dia. Kenapa? Ya, apa yang menandakan dia muslim? Saya punya teman dulu waktu masih di Dewan, muslim, tapi saya nggak pernah lihat dia sholat. Sholat apapun nggak pernah. Tapi saya nggak bisa mengklaim bahwa dia tidak muslim. Kenapa? Sebatas pengetahuan saya nggak pernah tahu dia sholat. Itu saja. Tapi kan saya kan nggak setiap hari sama dia. Ada orang lain lagi. Maka saya tidak bisa mengklaim ini orang kafirnya ini. Tidak. Karena ukuran minimal seorang itu muslim adalah sholat. Minimal sekali seumur hidup dia pernah sholat. Jadi kalau sekali seumur hidup dia pernah sholat, maka dia sholat mati, nanti dia disolatkan, dan selanjutnya urusan dia sama Allah, nggak urusan kita. Ya, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya, kalau Bapak sayang, perhatian, Bapak menyediakan waktu untuk memohonkan kepada Allah keampunan untuknya. Itu saja yang bisa saya bilang. Karena tidak ada kebaikan yang Bapak ceritakan dari beliau. Bahkan tuduhan-tuduhan, Allah, tak ada orang yang masuk surga itu. Nah, itu kesalahan. Hati-hati dengan ini. Kalau sempat ada pemikiran-pemikiran seperti ini kita idap, cepat konsultasi, berobat.
supaya bisa keluar kita dari penyakit ini. Ya, saya pikir itu. Baik, ada yang lain silakan. Ada yang lain? Kira-kira pertanyaannya? Ini Ustaz, dari saya Ustaz. Beberapa kali saya lihat kalau kita berjamaah yang dipimpin oleh satu doa yang doa untuk orang tua. Kalau biasa saya lihat orang tua mana, keluar lainnya, orang bayar sendiri. Ada yang kalau rumah firlana, kalau yang dia wali-walinya, Rahum kamar bau nasi goreng. Nah ini Ustaz artinya apa gimana Ustaz? Jadi ada memang penjelasan terkait doa berjamaah ini khususnya terkait orang tua. Kama rabbauna shighara. Itu sebenarnya adalah redaksi merubah dari singular menuju plural, dari mufrad menuju jamak. Karena menganggap bahwa yang berdoa ini yang punya orang tua bukan orang tua dia sendiri, tapi juga orang-orang tua yang lain. Tapi sebagian ulama, dan saya menganut yang ini, tidak menyukain itu, sehingga mereka lebih suka berdoa walaupun berjamaah dengan menggunakan redaksi yang diajarkan oleh Allah dalam Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sigat ini akan kena kepada kita semua, kena dan termasuk kepada semua orang tua yang kita doakan, walaupun kita bukan dari orang tua yang satu. Itu hanya persoalan ijtihad, perubahan redaksi karena menganggap bahwa yang berdoa banyak. Itu aja. Itu kalau bahasa istilahnya gramatika bahasa Arabnya saja. Ya, saya pikir itu. Baik, ada yang lain? Cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit. Jadi dari kecil orang tua saya berpisah dan saya tinggal. Jadi saya tinggal sama adik saya dan ibu saya di kampung. Saya awalnya saya nggak tahu dia di mana. Belakangan saya SMP, saya dapat kabar dia menikah lagi ya. Baru dia mulai datang setahun sekali, kasih buat raya sama waktu sekolah. Terus belakangan saya SMA, satu keluarga saya berkunjung ke rumah kakek dari ayah. Kebetulan dia juga ada di situ dengan istrinya. Jadi ya kayak biasa kan keluarga. Tapi dia sama istrinya di belakang Ustaz, nggak mau ke depan karena kami depan. Terus dibilang sama om saya, itu anaknya datang, kenapa nggak dijumpai? Ya suruh aja dia ke belakang, karena aku di belakang. Itu saya kata ayah saya Pak. Terus mama saya nangis di situ. Ya udah, mulai detik ini gua selamat lagi ayah itu katanya. Dan mulai sekarang, mulai detik itu juga saya anggap kalau ayah saya juga nggak ada Ustaz. Padahal dia masih hidup dengan keluarga dia yang baru. Terus sampai detik ini Ustaz, saya juga udah menikah kan. Dia nggak ada tuh telepon saya, karena nama saya ada tuh sama adik dia kan. Dia nggak pernah ngabarin saya atau gimana saya. Saya pun karena udah kata masalah seperti itu, saya pun anggap dia udah nggak ada Ustaz. Itu saya mesti gimana Ustaz? Ustaz gimana? Baik. Pertama saya ikut prihatin ya dengan masalah yang antum hadapin. Semoga Allah melunakkan hati orang tua antum, khususnya ayah antum. Yang harus antum lakukan hal yang ma'ruf kalau bahasa Quran ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma itu artinya pergauli, bersahabatlah dengan huma, di sini keduanya. Dan di sini antum tidak punya masalah dengan ibu, tapi punya masalah dengan ayah, maka di sini kepada ayah antum fid dunya, di dunia ini ma'rufa. Kenapa? Karena di akhirat urusan dia sama Allah nanti. Kata ma'rufa itu artinya jangan sampai di konteks kehidupan sosial kita antum dihukumkan sebagai anak yang durhaka. Ustaz, saya bukan tidak mau jadi anak baik, tapi orang tua saya. Di sini Allah tidak sedang menyasar kepada orang tua kita, tapi Allah menyasar kita sebagai anak.
Jadi kata anak durhaka ini urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan orang tua kita. Ya, dengan demikian saya menganjurkan sebenarnya antum berbesar hati untuk minimal antum mengkhobarinya. Ya, mungkin WA, karena tidak baik kalau istilahnya, atau mungkin sangat sulit kalau datang, mungkin antum WA, ayah aku kabarnya baik, cucu ayah sudah lahir, cucu ayah namanya Sianu, umurnya sudah sekian, anak ayah Sianu sudah begini, kabarkan saja. Persoalan dia respon atau tidak, itu urusan dia. Nah, kira-kira begitu. Walaupun saya mengatakan ini perjuangan paling berat yang mungkin bisa antum lakukan. Bagaimana perasaan ibu, orang tua, emak antum yang kemudian merasa sangat kecewa dengan ayah antum? Ya, saya pikir antum juga punya tugas lain kepada ibu. Artinya begini, posisi pertama bahwa itu tetap ayah, tidak bisa berubah. Ya, nanti yang menjadi persoalan itu bisa keturunannya. Kalau sempat kalian putus, keturunannya itu tidak tahu, dia kan punya anak nanti dari sana, ya kan? Nah, ini berbahaya kalau kemudian terjadi kontak yang bisa mengarah kepada pernikahan. Dalam urusan waris mewarisi juga. Makanya itu tidak boleh putus. Nah, ini juga saya perlu ingatkan khususnya bapak-bapak yang punya istri lebih dari satu dan tidak tahu istri keduanya. Ya, nah itu jangan, hati-hati. Ini masalah ini serius ini. Ya, karena banyak kita di Indonesia kasusnya kalau menikah tak bilang sama istri. Walaupun kalau ikut kompilasi hukum Islam, bilang sama istri itu syarat. Kalau tidak diizinkan bisa pidana. Ngadu istri pertama ke pengadilan bisa ditangkap bapak. Itulah kalau mengikut kompilasi dan diajukan ke peradilan agama. Tapi secara syariat nggak ada, nggak apa-apa, nggak izin istri pertama nggak masalah. Tapi istri pertama harus tahu kita menikah lagi. Jangan kita lah ya, saya belum ada niat. Nah, bapak menikah lagi misalnya, ya. Nah, jadi artinya dengan taunya dia, ini akan urusan anak beranak nanti, karena ayah dia punya anak sekian, anak dari istri yang ini, anak dari istri yang ini semua anak dia, ini darah ini. Satu darah. Nah, ini yang hati-hati nanti. Ini rusaknya kita mungkin di situ. Bisa pula ada kontak nanti antara mereka. Mohon maaf saling mencintai dan bahaya. Makanya tugas antum mungkin sebagai anak laki-lakinya untuk bersikap baik. Sakit dia tetap. Walaupun dia memaki antum sekalipun. Walaupun dia tidak pernah membaiki antum. Walaupun mungkin setelah dekat dia minta sama antum. Berikan yang sifatnya mendidik kalau itu permintaan. Saya kira itu. Ya, jadi antum perlu lapang dada, bahkan ini amal soleh antum. Dan ini antum tidak sedang melakukan amal untuk bakti sama orang tua, antum bakti sama Allah. Kenapa saya bilang bakti sama Allah? Karena Allah yang suruh antum. Ya, jika kau diperintahkan untuk melakukan, itu diperintahkan untuk membuat satu kesyirikan, Allah larang. Tapi Allah tetap bilang, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Yang ikut kampung kita, ikut masyarakat kita, itulah anak-anak baik lah itu. Karena ada nanti kalau orang Jawa sungkem dia. Kalau orang Batak tak penting kali sungkem-sungkem itu, tak ada sama dia itu. Tapi ada cara ini bahwa ini anak baik. Nah, jadi masing-masing masyarakat punya tradisi. Ya, terkait itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada? Oke, ada satu. Ini dua lagi ya. Situ ada tadi. Oh iya, baik. Langsung aja dua-dua. Dua yang terakhir. Saya mohon penjelasannya. Kebetulan saya kan sebagai laki-laki pun harus sholat di masjid. Nah, cuman kadang pribadi saya susah dapat berjamaah gitu. Terus kadang juga sholat berjamaah. Nah, itu punya kira-kira bagaimana misalnya kepada Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam kan untuk kita butuh seorang guru atau ustaz yang tepat duluan. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana caranya kita menemukan guru atau ustaz yang tepat? Atau apa tanda-tandanya guru itu
Ya, baik. Pertama, sholat berjamaah di masjid bukan wajib. Dia kalau wajib jatuh pada wajib kifayah. Kifayah itu artinya ada. Selama ada orang mengerjakan, kita terselamatkan. Antum pada posisi seharusnya untuk mengambil waktu terbaik. Kapan yang paling mudah antum mengambilnya. Misalnya kalau sedang tidak ada order, antum ke masjid. Kalau sedang ada order, antum selesaikan dan bergegas ke masjid setelah itu. Hanya itu saja. Ya, jadi sedang ada order masuk waktu, selesaikan order, berangkat ke masjid. Tidak ada order masuk waktu, berangkat ke masjid. Nah, itu insya Allah akan membuat rezeki antum lebih berkah. Tapi kalau antum pada posisi tidak mempedulikan, saya suka-suka saja, itu masuk dalam kategori umum. Siapapun akan begitu. Artinya banyak orang yang begitu, nggak peduli waktu sholat, yang penting ya kan saya sholat dalam waktunya. Nah, ini maka kita masuk pada kelas orang yang biasa-biasa saja. Kalau antum ada order ke masjid, selesaikan langsung ke masjid. Tidak ada order antum ke masjid, antum sudah masuk kelas khusus, orang-orang mukmin yang memiliki hati yang terikat dengan masjid, ahlur ribat. Orang yang disebut dengan ahlur ribat, salah satu keuntungannya itu garansinya dari Allah. Misalnya ini contoh, ada order tapi nggak jadi antum ambil, Allah akan menggaransi itu. Jadi order antum tetap dihitung sebagai order, rezekinya Allah keep. Kapan Allah kasih? Sesuai dengan kebutuhan antum. Tidak dunia, akhirat Allah kasih. Karena tidak sedikit orang yang Allah besarkan rezekinya bukan dengan dalam bentuk duit. Rezekinya dibesarkan Allah dalam bentuk wibawa, akhlak. Nah, ini yang kedua. Bagaimana cara mengetahui seorang itu sehingga saya layak belajar sama dia? Tentu pertama yang harus kita kenal adalah kompetensinya. Dia punya kemampuan ilmu apa? Dan kedua, keberkahan satu ilmu jika pengajarnya itu memiliki akhlakul karimah. Nah, untuk mengetahui dia punya akhlakul karimah, antum harus cari tahu banyak tentang dia. Dia dengan istrinya, dia dengan anaknya, dia dengan tetangganya, dia dengan ibadah-ibadahnya. Antum boleh tahu kira-kira ibadah khusus apa yang paling banyak dia kerjakan. Bisa saja dengan bertanya kepadanya atau apapun. Ada yang paling instan caranya. Apa cara yang paling instan? Ketika antum duduk di majelisnya, iman antum menguat, ketakutan antum kepada Allah meninggi, semangat ibadahnya menguat. Itu menandakan bahwa antum ketemu guru yang tepat. Itu instan. Karena yang namanya instan ini kayak corona, mesti rapid test itu. Kalau rapid test ini kan persoalan reaktif sama non reaktif aja itu. Ya. Karena terus terang kalau bahasanya bisa imanmu, ini persoalan acting aja ini bisa. Tapi kalau kemudian nanti antum sudah duduk bersamanya, terasa sesuatu yang berbeda memang. Apa yang berbeda itu? Saya kalau duduk bersama Ustadz Anu, bersama Muallim Anu, bersama Tuan Guru Anu, saya merasakan ketakutan kepada Allah. Saya merasakan rasanya kecil saya di hadapan Allah. Beda dengan, saya kemarin sempat saya salaman sama Ustadz Anu. Ada fotonya ini. Nah, itu beda, itu ngefans. Jadi kalau ngefans itu beda. Itu kena faktor dia terkenal sama tidak terkenal. Ya, saya pernah jumpa orang begitu, sampai-sampai macam orang bingung dia. Dipeluknya saya, mendadak peluk, lepasnya, tengoknya lagi, peluknya lagi, lepas. Tapi saya bilang, kau kenapa? Apa dia bilang? Saya nggak sangka ketemu Ustadz di sini, gitu. Nah, kalau itu lebih tepatnya dia ngefans. Ya. Jadi kalau ngefans belum tentu ini guru yang baik. Karena kalau ngefans ini sama artis pun bisa ngefans kita. Kalau sudah dekat baru tahu yang begitunya dia rupanya, tak tahu aku rupanya, yang begitunya, yang begininya, sebagainya. Nah, jadi yang paling instan memang ini juga petunjuk dari salafus saleh kita, bahwa kita duduk di satu majelis seorang alim, maka kita semakin merasa dekat dengan Allah. Kedua, kalau kita yang paling bagus itu kita safar, ada majelis di mana kita ikut sama dia, makan, minum, tidur. Kita tahu di majelis dia itu kita ada sama dia, itu baru bisa kita buat keputusan ini orang baik. Karena ilmu yang berkah itu akan kelihatan dalam akhlaknya. Ya, jadi kalau tidak nampak dalam akhlaknya, kenapa? Lelah aja kita nanti. Cuma dapat ilmu. Banyak sekarang orang-orang pintar di Republik ini banyak. Tapi tak bagus akhlak. Kenapa tak bagus akhlak? Perangkat keimanannya tak bagus, ikhlasnya tidak ada. Ya. Nah, salah satu di antara ciri orang alim, dia tak suka mencaci maki orang. Nah, kira-kira begitu. Saya kira itu tambahan.
Cukup ya, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal waba' wal bala' wal fahsya wal munkar was suyub wal